tiga prinsip utama dalam kita melakukan silaturahim yang sesuai dengan keinginan atau kesenangan Allah. Saya sebutkan tiga prinsip ini supaya nanti ketika kita menjabarkan secara teknis, kita tinggal tarik aja, ada kaitan benang merah enggak dengan tiga hal ini. Tiga ini bukan berarti kita pilih salah satu, tapi tiga-tiganya harus bareng bersama-sama kita laksanakan. Pertama adalah bahwa kita mesti berperilaku baik terhadap semua orang yang dekat dengan kita. Berperilaku baik itu artinya tidak menyakiti orang lain, tidak menyengsarakan orang lain. Prinsip yang kedua, kita memberi apapun yang baik kepada orang lain. Apapun yang baik itu bisa berupa materi, bisa berupa non-materi. Dan yang prinsip ketiga, mencegah agar orang lain tidak tertimpa suatu hal yang buruk. Kalau bertentangan dengan salah satu saja dari tiga ini, maka yang terjadi bukan silah. Silah itu artinya menyambung. Menyambung itu yang asalnya terpisah menjadi tersambung. Silah itu juga bisa berarti sudah tersambung kemudian dipererat. Nah, jadi silaturahim itu membangun keterkaitan antara satu dengan yang lain dan menjaganya, bahkan meningkatkannya. Kemudian prinsip dasarnya itu, jangan menyakiti dulu. Kemudian kita usahakan kita memberi kebaikan kepada orang lain. Nanti uraiannya bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain itu. Dan yang ketiga, kita mencegah agar orang lain tidak tertimpa suatu hal yang buruk. Ini contoh yang gampang. Kalau kita melihat misalnya di trotoar ada paku atau ada kabel yang bisa menyerimpung orang, kita singkirkan hal-hal yang membahayakan orang itu. Jadi itu menyingkirkan hal yang buruk, jangan sampai orang lain itu celaka. Jadi ini prinsip dasarnya. Coba saya ambil referensi tiga dasar tadi. Yang pertama, bahwa kita harus berperilaku baik itu seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika orang-orang bertanya, wahai utusan Allah, Islam yang bagaimana yang paling utama? Jawabannya bukan sholat, puasa, dan sebagainya. Tapi jawabannya perilaku. Yaitu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang Islam yang baik adalah perilaku seseorang yang orang lain itu selamat dari dia, baik dari mulutnya maupun dari tangan. Mulut bisa menyakiti orang, tangan bisa menyakiti orang. Kalau tangan itu menyakiti fisik, ditempeleng, bahkan ditusuk, itu menyakiti secara fisik. Tapi kalau lisan itu menyakiti secara kejiwaan. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Yang kedua, memberi apapun yang baik kepada orang lain. Allah menganjurkan kita untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan itu apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan, sesuatu yang baik, sampai kalian mau memberikan atau mensedekahkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai kepada orang lain. Ini gampangnya, contohnya itu misalnya kita suka ketika Lebaran memberi hadiah baju kepada orang lain. Kalau kita kebetulan
ada yang cocok untuk aku nih. Nah, kita biasanya yang untuk aku itu kita pilih yang lebih bagus, yang harganya lebih mahal. Tapi yang diberikan kepada orang lain, kita memberi yang lebih murah, yang kualitasnya di bawah itu. Alasan kita mungkin, untuk dia cukuplah itu, dia kan hanya seorang sopir, dia kan seorang pembantu, itu sudah cocoklah untuk dia. Itu alasan kita tuh supaya bisa dijustifikasi. Tapi itu tidak masuk ke dalam kriteria ini. Yang kita berikan kepada orang lain itu harus yang kita sendiri suka. Bapak, kita memberi sarung kepada orang yang kita sendiri nggak mau pakai. Enggak, aku mau yang lebih bagus. Nah, kenapa ketika memberi kepada orang lain tidak yang lebih bagus? Ya, ini yang contoh yang lebih mudah lagi itu kalau memberi buah. Kita memberi buah kepada orang lain itu ketika mendekati busuk, atau belanjanya terlalu banyak, dengan maksud supaya dengan perhitungan nanti bisa cepat habis lah. Ternyata ada tamu memberi buah, akhirnya terlalu banyak. Ketika tidak habis, mendekati busuk, kita bagi-bagi aja, mumpung belum busuk. Nah, kenapa tidak membaginya itu ketika masih segar? Ketika kita sendiri sudah tidak mau mengkonsumsi, kita berikan kepada orang lain. Nah, itu tidak sesuatu yang kita cintai, tidak sesuatu yang kita sukai. Kita harus menyadari bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah, seperti di surat An-Nisa yang pertama tadi. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian itu bersedekah, menyedekahkan suatu apapun itu Allah mengetahui loh. Jadi kita itu tidak lepas dari pengamatan dan monitor oleh Allah. Yang ketiga, mencegah agar orang lain tidak tertimpa sesuatu hal yang buruk. Rasulullah SAW menyebutkan cabang iman. Rasulullah mengatakan cabang iman itu banyak sekali. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu cabangnya ada 70 sekian. Saya mengatakan sekian karena dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan untuk bid'un. Bid'un itu sebenarnya artinya angka antara 3 sampai 9. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Nah, kita tidak punya kosakata yang sama dengan ini. Maka saya mencoba meminjam kata sekian. Tapi yang saya maksud sekian ini adalah antara 3 sampai 9. Bahwa iman itu cabangnya 70 sekian. Cabang yang paling unggul, yang paling tinggi adalah La ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya di jalan yang akan dilewati oleh orang lain. Ini tadi saya kasih contoh, kalau ada paku mungkin di trotoar atau mungkin di jalanan, ini bisa membocorkan ban orang yang lewat, ambil. Nah, itu cabang iman yang paling rendah. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau bersilaturahim, 3 prinsip ini kita pegang.